Shalom, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan dalam surat Rasul Paulus kepada Filemon. Nah saudara, saya akan memotong saja banyak cerita yang sudah saya sampaikan yang dari kemarin. Nah saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini kita akan melihat ada satu hal yang luar biasa, supaya saudara dan saya bisa melihat bahwa sesungguhnya kita sebagai makhluk yang dijadikan oleh Allah, dan setiap orang yang dijadikan oleh Allah punya martabat. Dan karena itu saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena setiap orang punya martabat, apakah kita juga adalah orang-orang yang bermartabat untuk memberikan penghargaan, memberikan pujian, memberikan penghormatan akan martabat orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memohon kepada Filemon agar seorang yang bernama Onesimus yang merugikan Filemon sehingga harus ada di dalam penjara. Ia meminta kepada Filemon supaya Onesimus dapat diterimanya kembali, dan bahkan tidak hanya mungkin sebagai budak, tetapi diterimanya sebagai teman sekerja yang melayani bersama-sama dengan Filemon. Saudara yang saya kasihi, ayat yang ke-17 dikatakan, "Kalau engkau menganggap aku teman seimanmu, terimalah dia seperti aku sendiri." Nah, saudara, dalam sedikit kalimat ini kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus mengangkat harkat martabat dari Onesimus, yang tadinya adalah kemungkinan besar adalah seorang budak yang ada dan tinggal di rumah Filemon. Dan karena kesalahan yang dia perbuat, maka Onesimus ini dipenjara bersama-sama dengan Rasul Paulus. Tetapi dalam surat ini dia katakan dengan sangat jelas, dia berharap kepada Filemon dan mengatakan, "Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri." Dengan kata lain, jangan jadikan dia sebagai budak lagi, tetapi jadikan dia sebagai teman sekerja sama seperti Rasul Paulus. Wow, tepat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Dulu dia adalah orang yang tidak berguna karena banyak kesalahan yang ia perbuat, banyak yang menyakitkan hati dari Filemon, dan mungkin jemaat di Filemon sangat sakit hati dengan apa yang diperbuat oleh Onesimus. Tetapi karena dia sudah berubah, berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus ketika kabar baik disampaikan oleh Rasul Paulus dalam penjara, Onesimus berubah sangat luar biasa, dari seorang yang tidak berguna menjadi seorang yang sangat berguna. Bagi Rasul Paulus sudah demikian, apalagi bagi Filemon dan jemaat yang ada di sana. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus mengangkat martabat dari Onesimus. Saudara yang saya kasihi, banyak orang yang ada di dalam penjara sekalipun, mereka bukan orang-orang sampah masyarakat. Di hadapan Allah, mereka juga adalah orang-orang yang berhak punya martabat. Karena itu saudaraku yang saya kasihi, ketika kita berkunjung kepada orang-orang yang termarginalkan, yang tersingkirkan, yang terabaikan di dalam kehidupan kita, mari kita ingat bahwa mereka adalah manusia bermartabat. Sehingga saudaraku, mereka akan terbentuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang bermartabat. Bagaimana Rasul Paulus memohon kepada Filemon adalah cara orang yang bermartabat. Bagaimana Rasul Paulus sungguh-sungguh berharap Filemon pun menjadi orang yang bermartabat. Ia berharap Filemon mampu menerima Onesimus sebagai teman sekerja baginya, bukan lagi sebagai hamba. Karena itu saudaraku yang saya kasihi, jangan ada lagi roh perbudakan di dalam kehidupan kita, hati dan pikiran kita. Setiap orang yang bekerja di lingkungan kita, mereka bukanlah budak, tetapi mereka adalah orang-orang bermartabat. Saudara, siapapun mereka yang ada di tengah-tengah saudara, mereka adalah orang-orang bermartabat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan jadikan berkat kemuliaan bagi nama Tuhan ketika kita memiliki sikap bahwa sesungguhnya orang-orang sekitar kita adalah orang yang bermartabat. Kita menyembah Dia,
kepada sumber peradaban, kepada sumber segala junjungan yang menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Tuhan memberkati kita sekalian ketika kita memuliakan Dia dalam menganggap setiap manusia ciptaannya adalah makhluk bermartabat. Tuhan Yesus memberkati kita.